Jadi yang akan kita diskusikan pada siang hari ini adalah terkait dengan sitasi, mengutip ya. Jadi nggak melulu tentang Mendeley sebenarnya, tentang mengutip, kemudian tentang menggunakan Mendeley-nya itu sendiri, kutipannya, dan nanti akan ditambah mungkin yang tidak tertulis di sini adalah tentang mencari referensi. Kalau kita mau mengolah referensi, kita nggak punya referensi kan percuma. Jago Mendeley nggak punya referensi sama sekali, nggak kepakai itu Mendeley-nya. Nah, jadi ada salah satu keahlian juga yang penting dikuasai oleh mahasiswa selain mengolahnya, mengolah referensi itu adalah mencari referensinya itu sendiri. Yang ketiga adalah terkait dengan plagiarisme, dan yang keempat mungkin adalah hubungan antara item-item ini. Apa hubungan sitasi dengan referensi dan apa hubungan referensi dengan plagiarisme itu sendiri. Pertama, tentang sitasi atau mengutip. Mengutip itu sebenarnya kita artikan sebagai upaya kita sebagai seorang akademisi ya untuk jujur dan menghargai karya orang lain. Jadi kata kuncinya dalam mengutip itu adalah jujur dan menghargai. Jadi kalau pengen tidak terindikasi plagiarisme ya harus jujur. Sebenarnya kata kuncinya di sini. Jujur artinya memberitahu kepada pembaca tentang asal-usul sebuah konsep atau sebuah kalimat atau sebuah paragraf atau sebuah ide atau sebuah data yang kita tuliskan di laporan kita, di artikel kita, di skripsi kita, itu didapat dari sumber yang mana. Itu harus jujur, harus dituliskan. Maka konsep pertama dalam menulis dan agak terhindar dari plagiat adalah jujur. Yang kedua adalah menghargai atau mengakui, pengakuan terhadap karya-karya atau ide orang lain. Jadi konsep mengutip itu sebenarnya sesederhana ini. Bisa jadi artikel kita itu, kalau saya melihat tugas-tugas mahasiswa yang dikirimkan itu mayoritas isinya kutipan. Tidak masalah dalam tahap-tahap tertentu, asal ada upaya jujur dan menghargai di sini. Menjadi sebuah masalah ketika banyaknya kutipan itu tanpa disertai upaya jujur dan menghargai, artinya tanpa disertai referensi yang mengikutinya. Nah, itu akan menjadi masalah besar. Bahkan dosa besar di akademik itu adalah plagiarisme ini, ketidakjujuran ini. Maka fungsi dari mengutip, menyitir, mensitasi adalah pertama adalah upaya kejujuran, upaya penghargaan, dan memberikan petunjuk. Memberikan petunjuk kepada pembaca terkait dengan referensi yang menjadi dasar analisis, yang menjadi dasar data, yang menjadi dasar pengambilan kesimpulan. Yang mana petunjuk ini bisa membimbing pembaca yang lainnya, pembaca untuk bisa memeriksa langsung terkait dengan sumber-sumber ini. Ini kayaknya di ilmu hadis hal ini masuk ya, upaya apa tuh, sanad yang bersih kayak gitu-gitu kan. Selanjutnya format kutipan, karena ada banyak yang bingung ini di Usuluddin pakainya footnote atau pakainya di body text atau pakainya endnote. Nah, itu banyak yang bingung ini. Secara umum, semua format kutipan ini yang ada 3 jenis ini semuanya nggak ada yang lebih baik dari yang lain. Semuanya sama. Maka konteksnya adalah kita ikuti aturan yang berlaku sesuai dengan konteks di mana karya teman-teman ini akan dipublikasikan atau akan dijadikan sebuah syarat. Kalau memang konteksnya adalah penulisan skripsi, ya maka format yang mana nih? Ya ikuti buku panduan atau pedoman skripsi di kampusnya, di fakultasnya, atau di prodinya kalau memang berbeda-beda. Tapi saya bisa pastikan di UIN Sunan Gunung Jati Bandung ini, format yang sudah disepakati adalah dalam bentuk yang pertama ini, yaitu in-text. Artinya sumber kutipan dituliskan bersambung dengan yang dikutipnya, dengan paragrafnya. Ada banyak jenisnya in-text ini. Ada yang pakai angka, kayak IEEE. Itu in-text juga. Tapi yang digunakan di Usuluddin dan di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, ini pakai APA. Yang dalam kurung nama,
koma, tahun. Nah, itu silahkan teman-teman mahasiswa dibaca lagi, dibuka kembali pedomannya. Ada lagi format footnote. Dari namanya udah kelihatan ya letaknya, berarti format ini dilihat dari sisi letak nih. Kalau footnote berarti letak kutipannya itu ada di kaki, ada di bawah. Dulu sebelum pedoman yang sekarang itu kita pakai footnote juga. Biasanya kalau di Mendeley style yang digunakan Turabian atau CMS, Chicago Manual of Style. Ada juga yang menggunakan EndNote dari sisi letak ya. Ini konteksnya ketika kita mengirim keluar. Kalau di Usuluddin udah pasti in text. Mirip dengan footnote kalau EndNote, namun disimpan di akhir. Kalau footnote kan di setiap kutipannya, di setiap halamannya itu dipasang. Ini hanya sebagai pengetahuan saja. Cara mengutip. Nah, ini di kegiatan yang sebelumnya, walaupun ini kegiatan pertama, sebenarnya sudah ada kegiatan pendahuluan di jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Teman-teman mahasiswa masih kebingungan dengan cara mengutip. Secara garis besar ada 3 cara mengutip. Adalah pertama quotation atau kutipan langsung. Kalau kita mau pakai ini yang paling mudah biasanya. Karena tinggal copy paste kan. Artinya kutipan yang kita tuliskan ini sama persis dengan sumber asalnya. Kalau kutipan langsung, maka perhatikan aturan-aturannya. Ini di pelajaran bahasa Indonesia ini sebenarnya. Misalnya ketika kurang dari 3 baris, maka itu integral dengan paragrafnya, nyambung, dan diberi tanda petik 2, kutip. Tapi kalau lebih dari 3 baris, maka paragraf baru menjorok ke dalam, tanpa perlu tanda petik misalnya. Nah, ini kalau quotation ini harus diperhatikan benar-benar. Ada juga kutipan pakai paraphrase. Ini kutipan tidak langsung berarti. Ini kutipan bebas. Membuat redaksi ulang dari ide orang lain yang sedang kita kutip itu. Yang ketiga adalah diringkas. Agak mirip dengan paraphrase sebenarnya. Bahkan ada orang yang menggabungkan saja karena saking miripnya, yaitu menyampaikan ide utama menjadi lebih ringkas. Maka kadang-kadang agak mirip juga dengan paraphrase. Tidak perlu dipermasalahkan. Kesemua teknik ini, kesemua cara ini, mau langsung, mau paraphrase, mau diringkas, ini semuanya harus menyebutkan sumber. Nah, cara menyebutkan sumber inilah Turnitin itu masuk di sini nantinya. Cara menyebutkan sumbernya ada yang pakai angka, ada yang pakai nama kemudian tahun, ada yang pakai footnote. Nah, ini di sini masuk Turnitin. Turnitin, mohon maaf, Mendeley. Salah. Nah, ada banyak ya jenis pengutipan. Kalau dari sisi stylenya, mazhabnya mungkin ada ribuan di dunia ini. Tapi kita ikuti konteks tadi adalah di kita di Usuluddin dan UIN Sunan Gunung Jati Bandung ini kita menggunakan APA yang ini. Sudah nggak perlu dipertanyakan lagi apa dasarnya dan lain-lain, apa keunggulannya. Karena semuanya menurut saya sama, nggak ada yang lebih unggul dari yang lain, tapi tergantung kepada konteks di mana tulisan kita itu akan diserahkan. Itu kutipan secara umum. Selanjutnya adalah terkait dengan referensi, cara mengutipnya, cara mengolahnya. Nah, di sini Mendeley itu masuk. Sebelum kegiatan, kita dari panitia sudah memberikan semacam persiapan ya, bahwa sebaiknya ketika mengikuti kegiatan ini, teman-teman sudah menggunakan laptop, sudah mendownload sendiri Mendeley-nya, menginstal sendiri, dan sudah register sendiri. Tujuannya agar di kegiatan ini kita bisa langsung mengaplikasikannya. Tapi secara umum saya perkenalkan bahwa Mendeley ini gratis. Ini banyak yang bener yang gede mah diawat. Nah,
Oke, Mendeley ini gratis. Keunggulannya itu hanya perlu register saja dan download gratis. Kemudian mendukung di semua operating system, bisa di Linux, bisa di Mac, bisa di Windows, bahkan ada versi mobile-nya. Dan bisa juga digunakan di hampir semua browser, Firefox, Chrome, Safari, Internet Edge, dan lain-lain. Itu salah satu keunggulannya. Fungsinya Mendeley ini yang paling utama dan yang paling mungkin dibutuhkan untuk kita dalam menyusun paper atau laporan penelitian, yaitu untuk melakukan manajemen referensi, yaitu mengolah referensi ilmiah, bisa menyimpan, bisa untuk mengutip, dan lain-lain. Ada fungsi-fungsi yang lainnya sebenarnya, namun berdasarkan update terbaru, ada beberapa fungsi yang sudah di-off-kan oleh pihak pengembang, yaitu misalnya sosmednya ini, sosmed penelitinya ini, kabarnya ini sudah di-off-kan. Jadi Mendeley ini sebenarnya kalau dilihat dari pengembangnya, yang punyanya ini satu pabrik dengan yang punya Scopus. Ya teman-teman mahasiswa masih asing dengan istilah-istilah ini, tapi ini yang hadir di sini ada teman-teman dosen juga, pasti mendengar Scopus ini ada perasaan tersendiri karena terkait ya ada yang trauma, ada yang justru seneng karena gara-gara Scopus dapat banyak income, ya macam-macam. Tapi teman-teman mahasiswa mungkin belum sampai mendengar istilah Scopus ini secara setrauma dosen, seperti dosen yang sampai macam-macam. Oke. Terkait dengan Mendeley ini, secara umum, pertama untuk bisa menggunakan Mendeley ini persiapannya adalah mendaftar Mendeley dulu. Bisa buka mendeley.com. Ini untuk ini aja ya, tampilannya. Biar kalau tampilannya nggak gini, berarti teman-teman ini kesasar. Karena masih banyak yang nulis Mendeley-nya ini, ada yang mendelai, kan macam-macam, yang nggak nemu nantinya. Nah, ini tampilannya kalau udah kayak gini, berarti udah di jalur yang benar. Untuk membuat account, membuat akun, cukup klik di sini, create account, dan ikuti langkah-langkah selanjutnya. Kalau sudah membuat akun dan sebagainya, maka tinggal mendownload aplikasinya. Itu Mendeley Desktop yang di-download, ada di sini. Download. Kalau ini kebetulan saya menggunakan OS Windows, maka saya download yang ini. Kalau teman-teman pengguna Apple, macOS, berarti download yang ini. Kalau pengguna Linux, download yang ini. Download mas saya rasa nggak perlu dipraktekkan, teman-teman udah jago. Udah biasa download film-film itu yang iklannya sampai berkali-kali, nemu aja di mana tulisan downloadnya. Setelah mendownload, kemudian install. Setelah menginstal, kemudian login menggunakan akun yang tadi di tahap pertama tadi kita gunakan waktu register. Nah, setelah login nanti seperti ini tampilannya. Bedanya mungkin kalau yang baru mendownload dan menginstal nggak seramai ini isinya. Ya karena baru kan. Ini biar sama, nah gini lah ya, biar sama. Latihan. Maka tugas selanjutnya ketika kita sudah punya Mendeley yang sudah terlogin seperti ini, ya tinggal memakmurkannya, tinggal mengisinya. Tapi ini belum siap digunakan sepenuhnya, tanpa ada referensi. Maka tahap selanjutnya adalah nanti saya minta lupakan dulu Mendeley sebentar, kita belajar cari referensi. Oh ya, ada yang terlupa. Untuk bisa menggunakannya juga, maka Mendeley ini, kan kita ngetiknya di Word ya, Microsoft Word. Maka Mendeley ini harus diintegrasikan dengan Microsoft Word. Caranya adalah buka Mendeley Desktop seperti ini setelah login, kemudian klik Tools. Nanti di sini ada tulisannya Install MS Word Plugin. Istilahnya kalau pertemuan kemarin itu ada yang nanya gimana cara mengawinkan katanya. Nah ini cara mengawinkan Mendeley dengan Microsoft Word-nya.
Kalau di sini tulisannya uninstall, berarti ini sudah kawin. Kalau diklik berarti cerai nanti. Nah, jangan diklik kalau udah tulisannya seperti ini. Kalau yang belum terintegrasikan, belum kawin, maka di sini tulisannya install. Kalau sudah kawin, apa buktinya? Ada yang nanya tuh, mahasiswa tuh. Buktinya adalah buka Microsoft Word-nya, nanti ada buku nikah kata anak-anak itu. Di mana buku nikahnya, buku kawinnya katanya. Nah, ada di tab References. Kalau di sini sudah ada logo insert citation, kemudian ada logo merah-merah seperti logo M-nya ini, ya berarti ini benar Word kita dan Mendeley kita memang sudah saling terhubung. Itu ya. Cara mengintegrasikannya adalah klik tools. Kemudian di sini ada tulisannya install. Oke, sepertinya ada di panduan juga. Saya kirim buku panduan yang bisa dibaca teman-teman nanti. Tahun 2000 berapa ya, 2017 atau 2018 saya sudah membuat buku panduan Mendeley, tapi berarti ya dengan zaman itu, panduannya sesuai dengan zaman itu. Apa ya, tools. Nah, ini optimalisasi tools untuk menulis. Ada bagian-bagian tertentu mungkin yang sudah tidak update secara tampilan ya, misalnya kayak register Mendeley tadi, tampilannya udah berbeda, tampilannya udah berubah dengan yang 2018 itu. Tapi ada bagian-bagian yang lain yang masih bisa digunakan. Ini saya kirim linknya di chat. Nah, itu bisa dibaca nanti. Ini tahun berapa? Iya benar 2018. Di sini sudah ada ini membuat akun di Mendeley, mendownload, menginstal, login, menambahkan dan seterusnya. Ini sudah ditulis. Kembali ke Mendeley lagi. Jadi kalau sudah di sini tulisannya uninstall, berarti Mendeley kita sudah terintegrasikan dengan Microsoft Word. Nah, untuk membuat akun, ini mungkin ya gambarannya, ini waktu, ini yang saya ambil dari buku itu, nanti diminta ngisi email ya, tuliskan email yang aktif. Diminta ngisi first name, last name ya, diisi saja first name, last name-nya. Ini saya namanya cuma satu kata, jadi diulang. Diminta ngisi, apa ini teh, skup keilmuan kita, ya isi, apa yang keluar, Bu? Isi misalnya kalau di kita dari agama ya, Suludin kan agama berarti Art and Humanities, di sini humaniora. Kemudian di sini diminta ngisi apa ya, mahasiswa misalnya, di sini bisa mahasiswa dipilih. Pura-pura jadi dosen juga nggak ada yang larang di sini. Kemudian diminta ngisi institusi ya ditulis saja UIN Sunan Gunung Jati Bandung misalnya, atau sesuai dengan kampus masing-masing. Kalau sudah register, bukti sudah register ini sudah bisa login, nanti di sini ada logonya tuh, Busro BB misalnya. Download dan install tadi sebenarnya sudah, tinggal next saja ya. Download, next lah gampangnya mah. Pokoknya kalau nggak next berarti oke, kalau nggak oke berarti yes. Pokoknya yang bermakna positif. Kalau sudah install tinggal login langkah ke-8. Nah, ini yang tadi mengawinkan tadi ya, install MS Word plugin. Selanjutnya berarti mengorganisasikan Mendeley ini, menggunakan Mendeley ini, memanfaatkan Mendeley ini. Untuk bisa memanfaatkannya ya maka kita perlu referensi, namanya juga manajemen referensi. Kalau nggak ada referensinya apa yang mau diolah? Nah, untuk manajemen referensi apa? Untuk kenapa? Bisa. Nah, untuk melakukan penelusuran referensi, maka lupakan Mendeley sejenak lah. Minimal kalau Mendeley-nya nggak ngerti-ngerti sama sekali, nyari referensinya ini ngerti. Jadi referensinya nggak itu mulu. Nah, untuk mencari referensi, full screen lagi deh.
Untuk mencari referensi, kita bisa memanfaatkan beberapa website. Kan pengennya kan nyari referensi itu yang gratis. Nah, beberapa website yang gratis. Dalam menulis referensi ini sebelum kita cari ya, ada beberapa hal yang penting diperhatikan. Yang diinginkan oleh para penerbit, baik itu jurnal ya, penerbit jurnal maupun ya skripsi ya, penguji atau penguji skripsi, referensi itu pertama harus primer. Primer itu dalam hal ini diartikan bahwa referensi itu adalah hasil-hasil penelitian. Maka nanti pas kita nyari, pastikan yang kita download itu adalah referensi primer atau referensi hasil-hasil penelitian. Biasanya hasil-hasil penelitian ini diterbitkan dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, itu semuanya udah pasti hasil penelitian. Maka kalau ngutip skripsi, ya dianggap primer itu, tesis, disertasi. Selain itu, referensi primer juga biasanya dalam bentuk artikel jurnal atau proceeding. Maka yang akan kita cari nanti itu usahakan dari jenis-jenis yang tadi. Bisa juga dalam bentuk buku, yang biasanya buku-buku hasil penelitian. Buku-buku terbitan kampus ya, biasanya itu hasil-hasil penelitian. Nah, kita bisa memanfaatkan GS ini, Google Cendekia. Ini paling mudah dan paling murah mungkin. Mahasiswa harus sudah mulai kenal dengan ini, Google Cendekia. Ini alamatnya. Kita di sini tinggal mau belanja apa, tinggal sebut aja. Akan dicarikan oleh Google. Ini studi agama-agama ya, misalnya saya dulu itu skripsinya tentang ritual kehamilan di masyarakat Cirebon dulu itu. Coba saya pura-pura dulu waktu nulis skripsi. Maka di sini tinggal saya nyari saja ritual kehamilan. Nah, sudah banyak kan? Tinggal diunduh. Satu. Nah, ini misalnya dua aja lah. Kalau mau agak banyak lagi, ya nulisnya dalam, jangan bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Inggris. Itu bisa menghasilkan yang lebih beragam lagi di sininya. Nah, jadi hanya main di keyword saja di sini. Bahasa Inggrisnya ritual kehamilan apa nih? Google lagi nih. Ritual kehamilan misalnya. Coba aja. Nah, udah dapat ini 106.000 hasil pencarian. Yang diinginkan tadi kan dalam sebuah referensi tadi itu pertama primer. Udah primer ini kalau kita download dari sini. Kan ini hasil dari jurnal. Yang kedua tadi belum dijelaskan selain primer adalah mutakhir. Mutakhir, ilmu sosial humaniora biasanya 10 tahun terakhir. Ya kita batasi saja di sini 2010 sampai 2021 misalnya. Udah dapat primer dan mutakhir sekaligus. Nah, ini yang diinginkan dalam sebuah referensi. Yang kedua, kita juga bisa membeli, dalam tanda petik, belanja di DOAJ. Kan pengennya gratis. DOAJ itu kan open access di situ. OA-nya itu open access. Jadi udah pasti gratis. Kalau ada yang bayar, berarti harusnya nggak boleh masuk ke sini. Nah, ini ganti artikel, misalnya cari sini. Tadi dapat 106.000. Di sini dapat 29, lumayan kan? Untuk sebuah referensi. Download. Nah, udah dapat nih. Download sini artikel ketiga.
DOAJ itu bisa juga. Bisa juga kita nyari di Science Direct di sini. Ini juga bisa gratis kok. Walaupun ini satu pabrik ya dengan DOAJ, dengan Mendeley, dengan Scopus. Ini salah satu produknya juga dari Elsevier. Ini di sini juga kita bisa mencari referensi. Kalau di sifatnya ya, secara sifat Google Scholar itu adalah semua dokumen yang terkait dengan akademik di internet, maka akan muncul di sana. Mau gratis, mau nggak gratis, di Google Scholar itu pasti muncul. Kalau DOAJ itu udah pasti gratis. Kalau Science Direct ini lebih tinggi lagi. Jurnal-jurnal Scopus itu biasanya yang di indeks atau yang diterbitkan oleh sesama grup Elsevier-nya, ini biasanya juga ditampilkan di sini. Kita cari misalnya dengan kata yang sama. Tuh, dapat 4.000. Ya kan? Nah, Science Direct secara sifat ini ada yang gratis, ada yang berbayar. Maka biar sesuai yang tadi, pengen yang gratis saja kita filter. Ini di mana nih filter? Oh, jadi enggak. Nah, ini yang ada tulisan download gini berarti ini bisa di-download. Biasanya di kiri ini ada open access-nya. Oke. Kembali ke sini. Setelah kita bisa mencari referensi, nah kemampuan mencari referensi itu jadi penting ya. Walaupun kita nggak bisa Mendeley, kalau referensi kita bermutu, referensi kita bagus, maka artikel kita akan tetap bagus. Tapi kalau artikelnya bermutu dan bisa Mendeley berarti bagus dan rapi kan, dan benar. Karena beberapa penerbit jurnal itu bahkan Mendeley ini dijadikan sebagai syarat dan rukun sekaligus. Tanpa Mendeley ada yang nggak diproses. Nah, maka jadi penting di sini. Ada untuk konteks kita mahasiswa di Fakultas Usuluddin misalnya salah dalam penulisan referensi, yang nggak diproses juga pendaftarannya atau pemeriksaan plagiarismenya, itu sama. Nah, kalau sudah bisa berhasil mencari referensi dan lain-lain, maka kita kembali lagi ke Mendeley, memakmurkan Mendeley tadi. Isilah Mendeley itu dengan referensi-referensi yang bagus-bagus tadi, yang kita cari tadi. Maka cara mengisi Mendeley sekarang, kembali ke Mendeley, cara mengisinya nih. Ada beberapa cara sebenarnya. Yang paling sederhana adalah manual. Ini cara pertama manual. Caranya, ulang, klik add di sini atau klik file di sini. Nanti di sini ada add entry manually. Kapan kita menggunakan yang manual? Ya ketika referensinya nggak ditemukan di internet misalnya. Ini anak-anak SAA atau Usuluddin ya, ada yang mau mengutip buku-buku lawas, kan nggak ada di internet. Adanya bukunya itu tercetak. Yang untuk memasukkannya kan kita hanya butuh metadatanya saja. Metadata itu informasi-informasi yang nantinya kita butuhkan dalam mengutip. Misalnya metadata itu adalah title di sini, judul, penulis. Kalau buku ya, ini saya ganti buku dulu. Tahun terbit. Page ini nggak usah, nanti saja page-nya. Kemudian kota tempat terbit. Dan nama penerbit. Nah, metadata ini kan penting nih. Misalnya, buku ilmu perbandingan agama. Ini biasanya anak-anak SAA familiar dengan buku ini. Penulisnya siapa itu? Pak Adeng misalnya ya, almarhum. Adeng Mukhtar Ghazali. Tulis saja seperti ini nulisnya dalam menulis nama. Justru ini enaknya menggunakan Mendeley. Kita nggak perlu mikir namanya
perlu dibolak-balik atau enggak. Nah, Mendeley itu nanti yang membolak-balikan nama itu. Tahun misalnya 2010. Bandung di sini. Ini misalnya saja penerbitnya, publishernya adalah Mizan misalnya. Contoh saja. Kalau sudah, save. Nah, kalau sudah masuk ke sini, maka metadata ini siap untuk dikutip. Siap untuk disitir. Cara mensitirnya tadi, mau kutipan langsung, mau kutipan tidak langsung, mau meringkas. Tinggal di akhirnya nanti kutipkan ke Pak Adeng ini. Nanti di akhir kita praktekkan. Ini cara pertama adalah manual. Ketika sumber-sumber referensinya ya tidak ditemukan metadatanya di internet. Cara yang kedua, kalau udah bisa manual, ini enak nih, pakai Matic. Nah, add file aja di sini. Add file, ini ketika sebuah referensi yang akan kita kutip, yang akan kita gunakan nanti itu tersedia di internet. Ini kan tadi saya dalam penelusuran referensi, tadi memasukkan beberapa. Ini kita masukkan, 1. Ini cara Matic tadi. Maka setelah kita masuk sini, metadatanya otomatis masuk. Ketika artikelnya pun menyediakan metadata yang bersih di Mendeley, di artikelnya. Maka Mendeley pun menangkap metadata itu secara otomatis. Tapi walaupun Mendeley bisa menangkap metadata secara otomatis, ini yang paling sering dilupakan oleh penulis adalah kita konfirmasi, benar nggak metadata ini? Ini saya sering. Saya di sini mengelola jurnal di Fakultas Usuluddin, banyak penulis ini yang ngirim asal-asalan di sini. Penulis ditulis di sini nama universitasnya muncul di sini ya karena dia hanya menarik otomatis ke sini saja tanpa memeriksa kembali metadatanya. Untuk memeriksa kembali tinggal double klik saja. Kita cek sekarang. Judulnya ini sama enggak? Cocok. Penulisnya ini Nuzhat Khudori. Berdua, cocok. Nama jurnalnya PMC. Masuk. Tahun terbitnya 2011. Akur. Volumenya ini ya, volume 11. Masuk. Isunya, nomornya. Kalau dari sini sih dia Mendeley nggak menangkap di sini ada nomor. Ya mungkin karena memang nggak ada nomor. Halamannya juga dicek. Nah, jadi ini cara memastikan, ini yang sering dilupakan oleh para penulis. Doi-nya, nah kalau udah ada doi sebenarnya kita pun bisa klik ini juga nih untuk memeriksa ulang. Klik ini, look up, nanti otomatis juga yang awalnya salah, misalnya ini awalnya salah. Awalnya judulnya salah gitu. Karena Mendeley-nya tadi, metadata artikelnya nggak tertangkap oleh Mendeley. Tapi kalau ada doi-nya, sebenarnya kita tinggal klik ini saja. Yang awalnya judulnya salah menjadi benar. Itu fungsi Mendeley salah satunya. Bisa menangkap metadata yang disimpan dalam bentuk doi. Masukin lagi, add file misalnya. Ini tadi artikel yang kedua. Tuh, bagus lagi metadatanya. Tapi kita cek ulang, jangan lupa. Judulnya Praktek Budaya Perawatan sampai Yogyakarta. Masuk. Penulisnya berdua. Kasno sama Lucy. Pas. Terus dicek. Cocok. Masukin lagi yang lain. Ini 2 sekaligus deh, di blok dua-duanya. Perilaku perawatan, ini ya, yang ini. Nah, ini metadatanya salah nih. Optimalisasi tools untuk menulis. Penulisnya Husnul Qodim. Busronya mana? Kan penulisnya berdua. Nah, ini perlunya kita memeriksa ulang metadata. Maka tinggal ditulis di sini, Busro, enter. Nah, jadi pembatas antara satu penulis dengan penulis yang lainnya itu enter. Nah, kan harus dicek. Ini kan bukan jurnal, ini kan buku.
Maka ini type-nya ini, tipenya ini kita ganti menjadi book. Nah, 2018 cocok, halaman ya oke. Penerbit kotaknya Bandung. Publishernya ini belum masuk nih, Fakultas Usuluddin. Usuluddin UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, proses ini menurut saya penting dilakukan nantinya. Ada yang nanya, gimana kalau penulisnya bukan orang? Gimana cara nulisnya? Ada yang bingung tuh, penulis bukan orang siapa? Penulis bukan orang itu institusi misalnya. Ada di sini buku pedoman penulisan skripsi yang ditulis oleh Fakultas Usuluddin. Fakultas Usuluddin kan bukan orang. Nah, kalau bukan orang penulisnya, maka dibedakan di bagian di sini. Saya tulis dulu judulnya misalnya pedoman penulisan skripsi. Penulisnya bukan orang, Fakultas Usuluddin. Tulis saja biasa, Usuluddin. Nah, nanti di sini ada opsi sebenarnya tuh. Institusi. Ya diklik ini. Kenapa perlu diklik? Ya karena kalau penulisnya bukan orang, nanti nggak mengalami proses pembolak-balikan nama. Ada kan penulisnya Kementerian Agama Republik Indonesia, karena nggak dipilih institusi, maka pas dikutip itu Indonesia aja akhirnya, karena Republik Indonesia, nama akhirnya Indonesia, pas dikutip di teks itu. Nah ini perlu, yang kayak gini-gini juga kadang luput oleh penulis itu. KBBI juga. Ya, kan banyak tuh, yang penulisnya bukan orang, bukan jurig ya, institusi. 2018 misalnya, ini Bandung, ini penerbit Fakultas Usuluddin juga. Fakultas Usuluddin. Nah, ini sih secara umum yang mungkin nanti kita gunakan dalam mengisi Mendeley itu manual, add file. Tapi ada lagi kalau mau dilanjut, ada juga add folder. Kalau add file jelas ya tadi, filenya kita masukin satu-satu. Add folder berarti kalau kita udah pilih folder, semua file yang ada di folder itu masuk semua. Jarang saya add folder ini karena saking seringnya gonta-ganti laptop, PC, di kantor ada PC sendiri, jadi biasanya add file aja. Ada juga ini watch folder, ini jarang digunakan, tapi kalau mau nyoba digunakan, ini fungsinya, kita menentukan salah satu folder di PC kita, di laptop kita. Folder mana nih yang akan kita kawinkan lagi dengan Mendeley. Ya, Mendeley tadi udah kawin dengan Word, sekarang kawin juga dengan folder. Ketika di folder itu ada penambahan referensi baru, maka otomatis juga Mendeley itu menangkapnya. Nah, itu otomatis itu di sini. Watch folder jarang digunakan. Tapi kalau mau dicoba, monggo. Itu cara memasukkan metadata yang paling umum. Kalau sudah gini, ada lagi sebenarnya cara lagi memasukkan metadata, ini yang sering digunakan juga. Kita bisa import metadata istilahnya. Kita bisa memasukkan metadata tanpa kita memasukkan filenya. Karena hanya dikasih space 2 GB misalnya, kita baca datanya mah di Google Scholar-nya saja misalnya. Tadi ini, saya mau mengutip ini ya, ini dari Hurohiti ini. Saya bacanya di sini, kan hanya untuk sekedar literatur review, kadang-kadang kita nggak perlu download secara, nggak perlu baca secara lengkap ya, kita hanya butuh artikel ini tentang apa misalnya. Oh ini sudah pakai ini, sudah oke. Kita tinggal ambil metadatanya saja ini di sini. Bisa seperti ini. Klik Refman. Nanti tarik nih hasil download Refman-nya ini. Drag saja, drag and drop, lepas di Mendeley. Masuk tuh metadatanya. Nah, saya sering melakukan ini. Ketika sebuah literatur ini kita hanya sentuh dalam rangka menceritakan riset terdahulu. Seringnya ya gini aja, karena tidak banyak juga yang nanti akan digunakan. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Nanti coba ada lagi. Ya? Ulang sekali lagi. Ulang sekali lagi. Wah, kayaknya banyak yang butuh cara ini nih.
Cari referensi di Google Cendekia ya. Oke, kita udah cocok nih. Bukan berarti kita hanya copy metadatanya kita baca ya. Kita baca. Cuman mungkin kita malas untuk mendownloadnya. Kita baca saja di sini. Kalau sudah, klik nih tanda petik 2. Kutip. Tanda petik 2. Kelihatan? Gede nih. Nah, ini ya. Ada bintang, ada petik, ada dirujuk berapa kali. Nah, ini yang petik 2 ini. Klik aja, pilih aja Refman di sini. Ini artinya kita memindahkan metadatanya saja tanpa memindahkan filenya. Ini sudah terdownload nih. Nih hasilnya. Scholar33.ris. Drag and drop di jendela Mendeley. Sulit drag and drop itu. Ya add file aja tuh. Add file. Tadi kan ini. Open. Sama kan? Sama ya, nah, tadi juga yang file juga bisa drag and drop. Nah, metadatanya masuk otomatis, tapi filenya nggak ada. Nah, itu cara memakmurkan Mendeley. Sudah makmur, ya nggak bisa digunakan secara bagus juga kalau memang nggak dikutip gitu. Nah, sekarang cara mengutipnya. Tadi sudah dijelaskan ya, dalam mengutip itu bisa pakai teknik quotation, kutipan langsung. Nah, ini yang teknik bahasa Indonesia sebenarnya, nggak terkait Mendeley. Tapi penting disampaikan. Quotation, artinya kalau quotation kutipan langsung. Kalau kutipan langsung diingat-ingat, ada aturannya. Kalau kurang dari 3 baris, kasih tanda petik. Kalau lebih dari 3 baris, menjorok ke dalam dan paragraf baru. Karena masih banyak yang nanya biar nggak kena turnitin kayak gimana katanya. Konteksnya sebenarnya bukan turnitinnya. Nanti semoga bisa bahas tentang plagiarisme sedikit. Sekarang kita pakai. Sudah masuk filenya, kita nulis di sini. Dalam menulis, ini tips saja ya, waktu saya prapaskah, waktu mulai kuliah di Pasca, diajarin sama Pak Dr. Bambang Komaruzaman, Pak Beki kalau di sini terkenalnya, kita bisa memulai menulis itu dengan membuat kerangka. Misalnya ini pendahuluan. Kerangkanya kan di dalam pendahuluan itu biasanya ada latar belakang, sedikit aja. Paragrafnya ya, ada penelitian terdahulu, dan seterusnya. Setelah kerangkanya jadi, kerangka itu dikasih daging katanya, kata Pak Beki itu. Nah, proses ini, mendagingi ini, kita bisa memanfaatkan Mendeley di sini. Misalnya ini kembali ke Mendeley. Saya tadi ingin menulis tentang ritual kehamilan pada masyarakat Cirebon. Maka tadi saya sudah mencari referensi untuk literatur review nih, untuk penelitian terdahulu. Dibaca bisa di Mendeley di sini, di Mendeley-nya. Bisa ada PDF viewer-nya. Ada fungsi-fungsi di Mendeley yang seperti kita membaca buku biasa. Kalau teman-teman lagi baca buku, ada paragraf atau ada kalimat yang penting, biasanya dikasih tanda. Misalnya digaris bawahi dengan pensil, kalau yang nggak modal ya. Yang modal mah beli stabilo tuh biar rapi. Nah, Mendeley pun bisa melakukan itu, nggak perlu beli stabilo atau beli pensil, ada di sini. Highlight. Penting nih, highlight aja. Pas sambil baca. Nggak suka warnanya ya ganti aja, ini masih banyak tuh. Pink. Highlight lagi. Ini fungsi seperti kita dalam membaca buku. Oke, kembali ke cerita membaca buku fisik tadi. Setelah kita garisin atau kita highlight dengan stabilo, karena saking pentingnya, kadang-kadang ya nggak modal, pojoknya ditekuk, dilipat. Nah, ya nggak modal. Yang modal beli sticky note yang di fotokopian kan murah juga. Yang berwarna-warni itu ada di Mendeley juga ini, notes di sini. Yang tadi kita stabilo itu apa maksudnya? Biar kalau pas kita kesini lagi, nyarinya gampang. Ya di sini dikasih tanda angka kematian ibu hamil kan gini. Jadi pas nyari lagi kan gampang, kalau ditekuk itu nggak usah dikebet satu-satu.
langsung aja cari tekukannya atau langsung saja cari sticky note-nya. Nah, Mendeley bisa melakukan ini. Penting lagi nih, highlight note. Ini aja nanti. Nah, untuk nyari tekukan tadi, tinggal klik bagian notes di sini. Set. Nah, kita udah baca kemana-mana pas buka, ini kan biar nggak usah di-scroll satu-satu, klik lagi. Tek. Nah, ke sini lagi. Nah, ini proses mendagingi maksud saya. Pas baca, ada bagian yang penting, misalnya, ini penelitian terdahulu, perawatan kehamilan, perspektif budaya Jawa, ini sudah pernah dilakukan. Misalnya, saya mau ambil ininya saja ya, isinya saja, ambil, mana, inilah. Ini proses mendagingi. Ini ya, penting ya. Copy. Kembali ke Word-nya. Penelitian terkait ritual kehamilan sudah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Misalnya, abaikan typo. Penelitian dari Mendeley masuk di sini nih. Dari siapa? Dari ini. Ya kan? Si Murni Asih. Nah, masuk di sini Mendeley nih. IEEE, maka pakai 1. EPA ya, karena kita di Usuluddin nanti diharuskan pakai ini. Penelitian dari Murni Asih menemukan bahwa paste. Nah, kan gitu. Hasil pastenya nanti kita warnai merah dulu, karena masih daging. Masih belum aman nantinya. Kita masih belum memperlakukan ini kutipan langsung dan kutipan tidak langsungnya, belum diparafras kalau memang mau tidak langsung. Nggak apa-apa, kalau saya biasanya dalam menulis, biarkan aja gini, mumpung moodnya masih bagus. Kalau kita langsung parafrase sekarang, kemudian kita nggak berhasil, moodnya turun, nggak jadi nulisnya. Ya udah sampai 2 baris saja kita seharian. Jadi biarkan dulu saja, tapi kita tetap tandai bahwa ini belum aman, kasih merah misalnya. Oke, kembali ke hasil kerja Mendeley tadi. Ini, bener nggak ngutipnya kayak gini? Salah kalau dari sisi penulisan. Ketika kita redaksinya penelitian dari, kayak gini ya, berarti Murni Asihnya harusnya dikeluarkan. Murni Asih. Ini harusnya keluar kan? Nah, kalau dikeluarkan, penelitian dari Murni Asih berarti tinggal tahunnya saja di sini. Nah, untuk menghilangkan, kembali ke Mendeley lagi ke sini, klik edit citation, sorot nama Murni Asihnya, checklist suppress autornya. Nah, kalau mau kayak tadi, maka di sini hasilnya dulu disampaikan. Kalau kayak tadi ya, hasilnya dulu disampaikan. Kemudian di akhir baru kutipannya. Itu pas kalau kayak gini. Nah, pas kalau kayak gini hasilnya dulu, highlight dari hasilnya, kemudian kutipkan. Upaya jujurnya itu di sini. Nah, ini pas. Itu. Jadi dalam mengutip itu, dalam mencantumkan referensi itu kita bisa mencantumkan selengkap ini atau namanya bisa dikeluarkan. Itu teknik pertama dalam menulis kutipan. Teknik kedua, biasanya kutipan itu dalam satu hasil itu, dalam satu paragraf itu mungkin paragraf itu dilakukan juga oleh banyak referensi, oleh banyak peneliti lain. Maka kita bisa mencantumkan kalimatnya sih hanya satu, segini aja. Tapi kalimat ini dikutip dari berbagai sumber. Misalnya, penelitian tentang kehamilan di Cirebon sudah dilakukan oleh A, B, C, D, E, E. Itu kan kalimatnya cukup satu saja, tapi referensinya bisa banyak. Maka kita bisa tulis sekaligus ini 3 nih, 4 sekaligus di blok kayak gini. Ya kelihatan ya saya mencet apa tadi? Mencet shift sebenarnya di sini. Sambil klik ini, shift di keyboardnya. Nah, ini kesorot semua, kutip. Nah, kan masuk semua nanti kayak gini. Pak, di pembimbing saya disuruh pakai halaman katanya. Kalau nggak pakai halaman, nggak afdol. Disangkanya bohong katanya. Bisa pakai halaman. Bisa. Klik lagi di sini. Disorot lagi ininya, diblok lagi.
yang mau kita kasih tambahan halaman. Blok, edit citation, sorot lagi nama Murti aslinya, di sini ada page di sini, halaman 56. Nah, karena kemarin pernah ada perdebatan ya di kami, di teman-teman di Pasca, lebih bagus footnote katanya, karena footnote itu bisa sampai menampilkan halaman. Saya jawab, semua referensi itu bisa menampilkan halaman, nggak footnote, nggak body note, nggak endnote, semua bisa menampilkan halaman. Ya tinggal ditambah halamannya. Ya, nggak ada kaitan antara bagus yang satu dengan bagus yang lain. Semuanya bisa melakukan halaman. Ya footnote juga bisa kita menghapus halaman. Ya kan gitu. Sama saja. Jadi bisa menambahkan halaman. Kalau sudah gini kan enak nih nulis itu mungkin ya tahap pertama tadi membuat kerangka. Setelah membuat kerangka ini mendagingi. Mendagingi itu kalimat kitanya paling di sini. Penelitian lainnya, nah kalimat kitanya saja ini. Lainnya menemukan bahwa copy paste lagi. Itu kalimat kitanya cuma segitu doang. Sisanya kalimat orang lagi. Namanya juga mendagingi, tapi kita merahin lagi. Nah, berbeda dengan, nah kalimat kitanya cuma berbeda dengannya saja. Berbeda dengan, paste lagi. Terus saja gitu. Yang penting moodnya mumpung lagi bagus, kumpulin dagingnya itu segemuk mungkin. Sampai gendut kan. Nah, kalau sudah ada daging, baru kita kasih baju. Membajui ini, membuat baju ini memberlakukan sebuah kutipan selayaknya. Kalau kutipan langsung, ya sudah gini. Karena ini lebih dari 3 baris. Nah, ini kutipan langsung nantinya. Set. Nah, kan kayak gini nantinya. Kalau udah kayak gini, gugur kita dari tindakan plagiarisme. Karena kita sudah melakukan upaya jujur. Jujur bahwa ini punya orang, ini orang yang punyanya, dan jujur bahwa kita nggak membuat redaksi ulang, ini punya orangnya. Nah, kalau ini kurang dari 3 baris, dan pengen tetap kutipan langsung, ya tinggal dikasih tanda petik di sini, tanda petik di sini, dan kasih upaya jujurnya tadi, penghargaan kepada yang punyanya. Nah, upaya menghindari plagiarisme sebenarnya cukup kita melakukan upaya ini. Tapi ini hasil ini ya, hasil paraphrase ya. Enggak, ini kutipan langsung, berarti bukan paraphrase. Kutipan langsung berarti ada 2 jenis. Kurang dari 3 baris integral dengan paragrafnya kayak gini. Kalau lebih dari 3 baris, kita membuat paragraf baru. Kita melakukan ini, kasih referensinya, kita udah nggak plagiat lagi itu. Dalam mengutip juga yang kedua adalah kita bisa membuat kutipan tidak langsung atau paraphrase. Nah, kalau paraphrase mah integral saja langsung. Itu paling gampang, nggak banyak aturan. Integral saja langsung dan sumberkan, sertakan sumbernya. Itu. Yang terakhir yang paling enak ini, ketika teman-teman sudah sedang menyusun skripsi, kan kalau sudah nyampe daftar pustaka. Nah, daftar pustakanya tinggal klik saja di sini insert bibliografi. Udah otomatis semuanya alfabetik, semuanya sesuai mazhabnya. Ini APA kayak gini, ya udah kayak gini. Nulis di jurnal Usuluddin ya, ditolak tuh sama editornya, sama Bu Irmanya, itu editornya kan Bu Irma, ditolak. Karena saking bagusnya artikel ditolak itu. Mending di jurnal internasional saja, jangan di sini itu, ditolaknya saking bagusnya. Pas cari jurnal internasional, di sana pakai IEEE misalnya. Karena penulisnya sudah pakai Mendeley, Honda ganti mazhab itu tinggal klik ini saja. IEEE siap, berubah otomatis IEEE. Ya kan? Ditolak lagi di jurnal itu. Ganti lagi jurnal, kata Pak Busro, mending di jurnal anu katanya. Mudah. Pas dicek di panduan penulisan, di sana pakai footnote. Nah, footnote itu berarti Chicago Manual of Style yang full note di sini. Ya ganti footnote. Footnote tuh, ya kan? Nah, dilalahnya pas pakai footnote diterima, alhamdulillah. Kan enak nih. Nah, teman-teman mahasiswa juga gitu kan, gampang. Daftar pustaka semudah ini, berarti tinggal daftar munakosah ke bawah ke tata usaha, gampang.
Udah daftar munakosa, daftar wisuda berarti nanti di bawah juga di tata usaha. Baru nanti daftar ke KUA kan. Nah, biar di undangannya ada tulisannya SAG, kan gagah tuh. Nanti undangannya wisuda dulu, biar ada SAG-an. Nah, kan enak kalau udah kayak gini. Itu fungsi Mendeley. Jadi saya dari awal tadi nggak melulu ngomongin Mendeley secara aplikasi. Ada konteks di mana Mendeley itu digunakan. Apalagi ya di sini Mendeley. Masih adakah slide-nya dituntaskan? Kecepatan. Nanti bisa dilihat lagi rekamannya ya. Kegiatan ini di streamingkan juga, live streaming juga di YouTube. Otomatis tersimpan seharusnya. Kalau di YouTube kan bisa di pause lagi. Sambil nyoba, pause lagi. Ini sudah, oh ya, sinkronisasi. Mendeley bekerja berdasarkan dua jenis apalah ya, online dan offline sebenarnya. Online ini ada fungsi sinkronisasinya. Nah, ini mungkin salah satu kelebihan Mendeley. Ketika kita tadi menggunakan Mendeley ini di laptop ini, laptop teman ya, minjem, sinkronisasikan saja. Kemudian kita pinjam lagi ke laptop orang yang berbeda lagi, login lagi, maka muncul semua yang sebelumnya kita kerjakan di laptop sebelumnya. Karena ada fungsi sinkronisasi ini. Ini cloud, disimpan di cloud. Terus, ini juga menghindari, naudzubillah ya, laptopnya hilang misalnya. Sinkronisasikan saja. Ada 2 giga kalau nggak salah. Kok kecil amat 2 giga? 2 giga mah gede untuk sebuah dokumen. Dokumen kan kecil. Emangnya teman-teman suka nyimpen film kan? Ya gede, segini mah kurang. Nah, tetap aja kurang Pak, 2 giga mah ya bikin akun lagi, dapat lagi kan 2 giga lagi. Dan seterusnya. Ini mengorganisasikan perpustakaan sih kita sebenarnya tadi sudah ya, membaca di Mendeley, membuat anotasi di Mendeley, menandai di Mendeley, dan lain-lain. Ini barangkali sudah dilewat saja. Tadi sambil. Mengutip juga tadi sudah. Tinggal klik insert citation, pilih mana yang mau dikutip, go to Mendeley, klik cite ya, diulangi deh bagian ininya, karena ini yang pentingnya justru. Diulangi dalam mengutip, oke, misalnya gini ya, ngutip, mana kalimatnya ini? Nah ini ngutip, gaga, referensinya, klik di tab references, insert citation, go to Mendeley. Tadi itu gaga itu ngutip dari mana? Dari bukunya Pak Adeng misalnya. Klik di sini, cite di sini. Nah, APA deh biar enak dilihat lagi. Nah, ini mengutip ya. Itu aja terus. Setelah gaga hahaha sekarang. Kutip lagi kan enak. Dari buku ini. Nah, ketika kita mengutip otomatis juga tertambahkan di sini. Tuh Pak Adeng tadi udah otomatis masuk. Udah alfabetis, sudah sesuai dengan gayanya. Kalau manual, ganti style di sini, ditolak di wawasan, misalnya pindah ke jurnal luar negeri, di sana IEEE manual, satu-satu lagi, ya kan capek. Nah, iya, kalau ditolak wawasan biasanya diterima di luar negeri. Gitu, oke. Semoga tercerahkan. Ini kita lanjut dulu. Membuat daftar pustaka tadi juga sudah, tinggal klik insert bibliografi, menemukan gaya citasi. Nah tadi belum ya. Nah misalnya kita mau kirim ke luar negeri itu stylenya nggak umum, apalagi ini stylenya. Asal style yang nggak umumnya itu sebenarnya kitanya saja yang nggak umum, dunia internasional mah umum-umum saja. Ya cari di Mendeley ada nggak style tersebut. Caranya adalah buka di Word-nya tadi, mana Word saya. Nah ini sini ya, di sana pakainya apa gitu yang nggak jelas-jelas. Klik more style di sini. Ada ratusan bahkan ribuan mungkin. More style. Tapi kalau di Usuluddin mah udah ada kok otomatis API-nya. Nah, tinggal dicari di sini. Mana yang nggak umum tadi?
Vancouver misalnya, klik use this style, Done. Ya. Nah ini, Vancouver kayak gini, angka-angkanya. Kalau mahasiswa Usuluddin mah APA, pokoknya malah rumusnya APA. Udah ada otomatis APA mah di sini, nggak usah nyari-nyari. Nah, APA lagi. Plagiarisme sedikit. Karena banyak masalah di sini. Banyak mahasiswa yang protes terus. Plagiarisme secara pengertian itu sebenarnya penjiplakan yang melanggar hak cipta. Ini di KBBI. Di kamus-kamus lainnya mencuri, mengatasnamakan karya orang lain ya, diakui sebagai karyanya. Menggunakan karya orang lain tanpa menyebut. Nah, maka dari pengertian-pengertian ini sebenarnya plagiarisme itu adalah tidak jujur. Ya kan gampang, ketidakjujuran tadi. Tindakan plagiat itu bisa saja berupa, ini yang sering terjadi, yang kebetulan saya di lab mengurusi masalah pemeriksaan similaritas ya, plagiarisme, yang sering dilakukan bentuk-bentuk plagiarisme itu pertama adalah yang paling banyak itu teman-teman penulis itu mengacu, mengutip istilah, kalimat, data, informasi tanpa menyebutkan sumbernya. Nah, itu kan jelas tuh mencuri. Tanpa menyebutkan sumbernya mayoritas tuh. Merumuskan kata-kata ya. Menyebutkan sumbernya tetap bisa plagiat loh. Ketika teman-teman bohong, apakah ini quotation, kutipan langsung, ataukah ini paraphrase, itu juga termasuk jenis plagiarisme. Nah ini yang paling banyak diprotes mahasiswa. Pak, saya kan ada referensinya, kenapa masih tetap dianggap plagiarisme saja? Kalau terdeteksi Turnitin sama persis, plek, berarti itu sama persis dengan sumbernya kan? Iya katanya. Kalau sama persis dengan sumbernya harusnya disebut kutipan langsung kan? Iya katanya. Kalau kutipan langsung, ingat rumusnya. Kurang dari 3 baris, integral, dan kasih tanda petik. Ada tanda petiknya enggak? Enggak ada. Maka bohong. Seolah-olah mengakui paraphrase, padahal itu kutipan langsung. Oh iya Pak ya, tinggal kasih tanda petik aja ya. Iya, nah kan gitu. Kalau kurang dari 3 baris, kasih tanda petik. Kalau lebih dari 3 baris, paragraf baru menjorok ke dalam. Maka Turnitin itu tidak akan mendeteksinya sebagai sebuah upaya tindakan plagiarisme. Sebenarnya kan gitu. Nah ini yang sering dilakukan. Makanya perlu dikelirkan di sini. Bisa juga plagiarisme itu ada istilahnya self-plagiarism atau autoplagiat. Ini semoga kita terhindar dari ini juga. Tindakan mempublikasikan ulang karya kita sendiri tanpa menyebutkan sumbernya. Itu autoplagiat tuh. Ini kita bisa belajar dari kasus rektor sebuah universitas di Sumatera. Autoplagiarisme tidak diatur katanya. Ya, emang namanya aturannya bisa jadi belum diatur. Tapi kalau kita lihat plagiarisme dari pengertian tidak jujur tadi, masuk berarti di sini. Jadi plagiarisme ini menurut saya tidak hanya terkait dengan legal, tapi terkait dengan etika moral. Jadi tidak hanya legal ini, tapi ada moral di sini. Jujur tadi. Aplikasi pendeteksi terakhir ya, aplikasi pendeteksi ini biar clear saja. Di Usuluddin atau di banyak jurnal ini menggunakan aplikasi namanya Turnitin atau Identicat atau yang lainnya. Cara kerjanya mesin-mesin ini adalah dengan algoritmanya ya mendeteksi kemiripan sebuah naskah dengan naskah yang lainnya yang sebelumnya terlebih dahulu ada di internet. Cara kerjanya, kita harus paham cara kerja ini agar nggak protes-protes. Karena Turnitin ini mendeteksi antara satu sumber dengan sumber lainnya yang terlebih dahulu di internet, maka kita lebih enaknya menyebutnya ini adalah kemiripan saja, tingkat similarity saja, tingkat similaritas, similarity index biasanya. Bukan plagiarisme, berbeda. Karena kemiripan belum tentu plagiat. Ada gitu, ada ayat Al-Quran wajib mirip, jangan diparaphrase itu, nggak usah pakai paraphrasing tadi. Ya harus sama saja, biarkan. Terdeteksi oleh Turnitin, ya nggak masalah orang Turnitin mendeteksi kemiripan kan, manusia yang menentukan, oh iya ini ayat Quran, walaupun mirip, ya nggak plagiat. Nah itu. Formula
tadi ada Pak Juragan Wisnu ya, Pak Wisnu, ini dari Prancis kayaknya. Suka nulis formula kan, kalau di artikelnya, di penelitiannya, rumus-rumus ya harus sama, masa rumus di paraphrase, wajar, nggak apa-apa. Karena cara kerjanya Turnitin seperti ini. Jadi itu bukan plagiat, manusia yang menentukan ini. Kebetulan di Usuluddin kita sudah bersama-sama mengetahui ini, maka biasanya ada pengecekan yang kita exclude istilahnya. Ini ayat Quran kok wajar. Jurusan IAT biasanya yang banyak di-exclude. Apa jadinya kalau pengelola jurnal hanya beriman kepada Turnitin, merugikan jurnalnya sendiri dan merugikan penulis nantinya. Ini juga wajib diketahui para pengelola jurnal. Karena cara kerjanya mendeteksi kemiripan dan terlebih dahulu di internet, bisa jadi Turnitin tidak mendeteksi akhirnya kalau tidak tersedia di internet. Jadi kita sebut Turnitin ini adalah apa kalau di COVID itu rapid test, hanya mendeteksi gejala. Rapid test itu Turnitin itu hanya mendeteksi gejala. Batuk-batuk, di rapid kena, wah ini berkemungkinan positif COVID, tapi belum tentu positif karena masih ada PCR misalnya. Nah, Turnitin itu hanya di rapidnya saja. Sebaliknya, pas di rapid tidak terdeteksi, tapi belum tentu dia juga sehat, bisa jadi itu kena COVID. Sama halnya dengan sebuah tindakan plagiarisme, karena ngutip jiplaknya plak dari kitab berbahasa Arab dan kitabnya itu tidak dipublikasikan di internet, ya Turnitin nggak nemu orang yang memplagiatnya ditranslate ke Indonesia, sementara sumber aslinya masih berbahasa Arab dan nggak ada di internet lagi. Turnitin nggak nemu, berarti ini kategorinya OTG nih, orang tanpa gejala nih, plagiarismenya nggak ada gejalanya di Turnitin. Tapi kalau karena manusianya yang memeriksa, maka ini tetap dianggap plagiarisme karena kebetulan manusianya itu sudah khatam kitab itu, tahu ini isinya, tidak dikutip sama sekali. Jadi Turnitin itu posisinya di situ. Seberapa akurasinya? Ya nggak ada akurasi yang bisa di ini ya. Maka akurasi ini, Turnitin ini biasanya dipilih karena lebih kepada database-nya yang besar, sehingga bisa mendeteksi lebih besar juga sumber di luar itu. Makanya ketika ada yang nanya, ya Pak, kemarin kan sudah diperbaiki, udah 30%, kok diperbaiki lagi 2 bulan kemudian dia mau ngecek laginya, kok malah jadi 40%? Ya jelas, karena pas lagi memperbaiki sudah ada sumber lain juga yang mungkin sama, karena kan update terus database-nya. Jadi bisa jadi ada perbedaan hasil Turnitin. Ini mungkin mahasiswa ada yang sedang memeriksa. Oke sih, kayaknya terakhir ini untuk menghindari plagiarisme adalah pertama kita harus paham dulu apa itu plagiarisme. Kita sudah paham tadi. Plagiarisme adalah tindakan tidak jujur. Dalam prakteknya adalah tidak menyebutkan sumbernya. Kalau sudah paham, maka nanti ya kutiplah dengan benar. Kutip dengan benar itu quotation atau paraphrasing dan cantumkan citasinya. Kalau sudah paham plagiarisme, mengutipnya sudah benar, mencantumkan sumbernya, apalagi sumbernya dibantu oleh referensi aplikasi Mendeley, maka saya jamin itu kita sudah terhindar dari upaya plagiarisme, baik disengaja maupun tidak disengaja. Itu sih barangkali yang bisa disampaikan. Selanjutnya bisa tanya jawab diskusi. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak atas sharing ilmunya. Sangat luar biasa sekali. Ternyata memang benar gitu ya Pak, apalagi kita sebagai mahasiswa akhir, terutama mahasiswa Usuluddin, memang dengan adanya Mendeley ini sangat membantu kita untuk pembuatan referensi secara otomatis, di mana sekarang mungkin referensi-referensi secara manual itu sudah sedikit untuk digunakan, tetapi kita banyak menemukan referensi-referensinya itu secara online, tadi yang sudah dijelaskan oleh narasumber, oleh Pak Busro. Kita bisa melihat di Google Scholar, mungkin di portal Garuda, terus juga nanti kita bisa download, ada e-book atau buku-buku elektronik gitu ya, di e-book di jurnal-jurnal yang sudah
ada secara online. Nah, sudah banyak pertanyaan nih Pak, sepertinya dari teman-teman sangat tertarik sekali dan banyak sekali yang penasaran mengenai Mendeley ini. Ada banyak sekali pertanyaan, saya coba bacakan dari awal, dan bagi teman-teman yang ingin bertanya silakan untuk di chat, diketik di kolom chat. Nanti akan saya bacakan dan akan dijawab oleh Bapak narasumber mulai dari pertanyaan yang awal. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang pertama, Pak, dari Bapak Tony, katanya saat nanti edit footnote dengan Mendeley dan menggunakan halaman, maka nanti bibliografinya halaman ikut nggak, Pak? Bagaimana? Katanya begitu, Oh Pak. iya. Langsung dijawab saja ya. Iya, Bapak, Ketika silakan. metadatanya halaman itu ditampilkan, sebentar share screen ya. Nah ini Mendeley-nya saya mana nih? Ketika halamannya kita tampilkan di sini, di metadata yang asli, di sini kita menuliskan ada halaman, maka kemungkinan di bibliografi pun ikut. Maka kalau mau menuliskan page di sini, ini khusus untuk biasanya jurnal atau book section saja, kita tuliskan page-nya. Kalau buku, di sini page-nya kita nggak perlu tulis. Page itu kita perlu masukkannya nanti saja di edit citation saja. Halaman yang dikutipnya saja. Itu. Nah, kalau kita ditulis di sini, ini kemungkinan akan masuk ke bibliografi. Tapi ketika ngeditnya, memasukkan halamannya, hanya halaman yang dikutip saja di Word-nya tadi, di sini masukkan Word-nya, nih, maka itu akan tidak ikut ke Mendeley, ke bibliografi. Misalnya masukin halamannya di sini. Ghazali, sorot, page di sini 3. Nah, ini nggak masuk ke sini, kemungkinan. Tapi kalau mau dibuktikan, coba yang Ghazali kita tulis di sininya, ikut atau enggak, karena bisa jadi itu tergantung dengan stylenya, ada yang halamannya ikut atau ada yang nggak ikut. Coba kita buktikan saja lah, biar gampang. Ghazali 1 sampai 90 halaman benernya ya. Mana Word-nya nih? Refresh. Oh, nggak ikut tetap tuh, walaupun di sana dituliskan. Karena mungkin Mendeley ini dari settingannya, ketika kita menuliskan halamannya itu untuk buku, yang nggak akan ikut ke sini. Ini bibliografi kan ini. Kalau untuk buku. Tapi kalau untuk jurnal, ikut di sini. Atau untuk book section, ikut di sini. Itu udah settingan Mendeley-nya bahwa apa itu memberlakukan sistem seperti ini. Nah, itu salah satu keunggulannya Mendeley. Kita mungkin nggak perlu katam sistem APA itu seperti apa, karena tebal banget bukunya kalau kita mau membaca APA-nya itu sendiri. Bagaimana ketika wawancara, nah wawancara di APA itu nggak ditulis ya, kalau kita membaca. Wawancara nggak perlu pakai Mendeley, karena wawancara itu nggak usah masuk ke daftar referensi, itu bukan sebuah referensi yang harus ditulis di bibliografi atau daftar referensi. Jadi kalau APA ada wawancara, ini nulisnya gini, kurung buka, Busro, misalnya yang diwawancarainya Busro. Nanti di sini personal communication, tanggal berapa wawancaranya? Mei 12, 2021. Tulis saja gini manual, dan nggak perlu dimasukkan lagi ke daftar pustaka, karena aturan di APA itu seperti itu. Terjawab kayaknya sudah. Nggak masuk ya di bibliografi. Itu sudah disetting oleh Mendeley-nya terkait dengan APA-nya. Itu Pak Tony atau Kang Tony? Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih banyak Kang Tony dan Pak Busro. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Kang Sajaya. Pertanyaannya ada 3 ini Pak. Pertanyaan yang pertama itu, apakah memungkinkan dalam satu tulisan bisa 2 gaya penulisan, Pak? Mungkin itu dulu. Oke, secara aturan nggak mungkin. Secara etik ya nggak mungkin.
Tapi secara praktek mungkin, karena gaya selingkuh sendiri, gaya selingkuh bapak aja misalnya. Tapi kalau dikirim ke jurnal pasti ditolak. Karena beda gaya selingkuh sendiri dengan gaya selingkuh jurnal. Gaya selingkuh jurnal ya sesuai. Maksudnya mungkin di sini dari sisi etik nggak mungkin, tapi dari sisi teknis kalau manual mungkin. Tapi kalau pakai Mendeley nggak mungkin juga akhirnya. Kenapa saya bilang tadi ada yang kalimat mungkin ini sebenarnya untuk menyindir nih. Ya, ini saya banyak penulis yang ngirim artikel ke Wawasan, misalnya artikelnya referensinya beda-beda, ada yang tahunnya di depan, satu artikel ya, saya nggak bandingkan dengan artikel yang lainnya, ada artikelnya di depan, tahunnya ditulis di depan, di daftar pustakanya, referensi yang lainnya ditulis di belakang tahunnya, nah ini udah mungkin nih, udah macam-macam gaya ini. Ini biasanya kalau yang kayak gini, di jurnal tertentu itu di reject, bihoiri hisab ini. Nggak dibaca lagi, ya karena jurnalnya udah nggak nurut misalnya, dari sisi, ya kan, kalau mau ngelamar orang kan harus kenal dulu. Ini mau ngelamar nggak kenal orangnya pengen APA dan konsisten, kok malah gayanya beda-beda. Nah ini nggak boleh dalam sebuah jurnal. Dan kalau sudah pakai Mendeley, nggak mungkin terjadi hal semacam ini, nggak mungkin. Jadi nggak boleh ya, dan nggak bisa. Tapi kalau manual, monggo itu untuk contoh-contohan saja misalnya, yaitu pribadi masing-masing. Selanjutnya yang kedua, yang ini ya, yang keduanya ya Pak, untuk penulisan Al-Quran atau undang-undang dalam referensi Mendeley itu seperti apa Pak? Begitu. Undang-undang itu di Mendeley, ya kalau Al-Quran, sebenarnya Al-Quran juga ada yang mengatakan tidak perlu dikutip dalam referensi daftar pustaka, cukup dituliskan dalam teksnya saja, ada yang seperti itu. Tapi kalau Al-Qur'annya kita anggap sebagai sebuah buku misalnya, berarti pilih bukan, dalam tanda petik kan buku suci misalnya. Tapi mungkin ada yang membantu menambahkan di sini. Apanya? Ya berarti ketika kita mengutip Al-Qur'annya sebuah Al-Quran yang jelas ada metadatanya ya, misalnya bukan ditulis oleh malaikat Jibril atau Nabi Muhammad, kan nggak gitu kan, ada informasinya kan di belakangnya, maka kita menganggap Al-Quran itu sebagai sebuah buku. Ya kalau mau dianggap gitu, tapi biasanya di beberapa jurnal ini cukup mengutip ayat dan suratnya saja dan di teksnya saja tanpa perlu ditulis di daftar pustaka biasanya. Tapi kalau mau memaksa ada di situ, Al-Quran itu ada informasinya, misalnya tim lajnah, atau tim mana, ada penerbitnya, penerbit mana, ada kota terbitnya, itu ada informasi-informasi itu. Al-Qur'annya. Jadi ada ya, kita menganggapnya seperti buku, atau ada yang mengatakan juga ini nggak perlu. Jadi dibaca lagi memang panduan EPA-nya atau panduan penulisan jurnal yang dimaksud, atau skripsi, kalau memang itu skripsi yang dimaksud. Nah, kalau undang-undang itu kalau nggak salah ada di Mendeley itu bill. Bill itu kan rancangan undang-undang kayak gitu ya. Ada bill, ada juga statut di situ kan itu agak terkait ya dengan itu. Itu bisa dituliskan menggunakan itu. Mendekati lah, minimal mendekati. Itu ada di Mendeley itu. Ya, terima kasih Pak. Untuk yang ketiga Pak, kalau dalam penulisan bahasa Arab, apakah Mendeley bisa otomatis dalam pengutipannya? Mendeley ini tidak mengenal bahasa sebenarnya. Bahasa Arab kan laptopnya, ada keyboard Arabnya atau enggak kan? Nah, kalau ada keyboard Arabnya bisa mengutip. Nah, Mendeley-nya berarti otomatis. Di Mendeley itu bisa kok input Arabic text, itu bisa, enggak cuma Roman text itu bisa di Mendeley-nya. Ya karena saya ini keyboardnya sekuler, ini nggak ada tulisan Arabnya, saya nggak bisa praktekkan ini, mohon maaf. Tapi bisa, saya pernah melakukan itu. Ya, saya pernah ada menggunakan itu juga di teks dalam berbahasa Arab. Intinya bisa. Saya kegiatan kemarin sudah ada kok share-nya di YouTube, mungkin bisa dicek. Pernah kita membuat kegiatan Mendeley untuk artikel-artikel berbahasa Arab dengan Pak Helmi, orang IAIN Wali Songo. Karena biasanya terkait dengan PTKI ya, win-win ini biasanya terkait dengan bagian ini. Bisa dicari nanti di YouTube, itu bisa. Saya pernah melakukannya, cuman ini kebetulan laptopnya nggak ada Arab-Araban ini. Jadi hanya bisa dibayangkan saja. Bisa kok teks, input teks dalam Arab.
Oke, terima kasih banyak Pak. Terima kasih Kang Sanjaya. Bagaimana? Apakah ada tanggapan? Oke, sambil menunggu mungkin Pak ada pertanyaan dari Teh Ica. Pertanyaannya itu, saya sudah mensinkronkan Mendeley dan Microsoft Word, tapi tanda Mendeley-nya tidak ada di Microsoft Word-nya. Itu kenapa ya Pak? Begitu. Nah, ini kasuistik ya, beda-beda penyelesaiannya. Intinya sih kemungkinan pertama Word-nya masih yang bajakannya itu udah habis gitu, udah makrek, habis lagi nggak diperbarui, itu biasanya menyebabkan hal kayak gini. Tidak menyuruh menggunakan bajakan, tapi kalau memang tetap kekeh menggunakan bajakan, ya diaktifasi ulang kan gitu. Kan searching aja kalau memang ini. Makanya pakai Linux biar nggak bajakan, tapi nggak tahu ada nggak ya yang teks dokumennya Linux dengan Mendeley, itu nggak tahu. Tapi itu kemungkinan pertama, Word-nya itu sudah habis masa aktifnya, sehingga itu kemungkinan pluginnya jadi bermasalah. Kemungkinan yang kedua, si Word-nya ini tidak kompatibel dengan versi Mendeley tertentu. Word-nya Word versi berapa, Mendeley-nya yang terbaru, itu biasanya tidak kompatibel, itu menyebabkan pluginnya juga nggak berfungsi normal. Maka solusinya ganti Mendeley yang versi yang lebih lawas, yang lebih lama, versi 17, versi 15, versi 14, itu mungkin bisa dicoba. Itu sepengalaman saya seperti itu. Tapi bisa jadi ada masalah yang lain lagi. Kayak pernah saya juga itu hanya perlu otorisasi plugin di Word-nya itu ada pengaturan lagi. Kita perlu checklist plugin itu diizinkan lagi. Checklist diizinkan lagi, baru itu muncul. Jadi belum bisa memastikan yang mana ya, tanpa kita tahu langsung. Jadi solusinya kalau ini, main ke Fakultas Usuluddin, ada di lantai 4. Solusi sementara. Siap, siap. Terima kasih banyak, Pak. Dan untuk selanjutnya, Pak, dari Teh Yunika, katanya bila file yang sudah dimasukkan ke dalam Mendeley, namun tidak ada tanda hijau, mungkin tidak ada yang hijau titik itu, Pak. Itu kenapa ya, Pak? Dan apakah tetap boleh dikutip atau tidak? Begitu, Pak. Tanda hijau teh mana ya? Ini titik-titik ini. Ya, sepertinya itu, Pak. Titik-titik ini sebenarnya tanda dibaca atau belum dibaca, artinya itu. Jadi bukan boleh dikutip dan tidak boleh dikutip. Ini muncul nggak share screen-nya? Enggak ya? Saya munculkan dulu nih. Belum, Pak. Oke, titik-titiknya. Ini ya tanda-tanda ini ya, hijau ini, titik-titik ini. Ini tidak terkait dengan boleh dan tidak bolehnya dikutip. Ini sebenarnya dibaca atau belum. Nah, ini ada, kalau kita sorot agak lama nanti ada tulisannya kok. Jadi bukan terkait dengan itu. Nggak ada masalah dengan tanda-tanda hijau dan biasanya lawannya hijau itu burem, abu-abu. Itu nggak terkait dengan boleh dan tidak bolehnya dikutip. Bisa dikutip semuanya, itu bisa dikutip. Orang ngomong aja bisa dikutip, apalagi sebuah referensi di sini dalam bentuk digital, misalnya lengkap, ada informasi-informasinya. Yang bisa dikutip itu kan unsur-unsur yang harus ada dalam mengutip itu kan siapa. Siapa yang nulis, siapa yang ngomong kalau wawancara kan, itu harus ada itu. Ketika nggak ada, ya bisa jadi ditulis di situ anonim. Mungkin aja ada dokumen, misalnya kitab-kitab kuno itu kan, orang filologi itu kadang nggak ada nama pengarangnya, nemu aja. Ya, itu masih mungkin, tapi ada informasi yang lainnya, siapa, kemudian apa judulnya, itu harus ada. Apa yang diomongkan. Terus di mana kotaknya dan di mana terbitnya. Yang penting unsur-unsur itu ada, maka semua referensi bisa dikutip. Bahkan ada salah satunya nggak ada pun masih tetap bisa dikutip. Itu mungkin sementara. Terima kasih banyak, Pak. Dan ini ada pertanyaan masuk kembali dari Teh Fitria. Katanya, jika mengutip dari skripsi atau tesis yang diunduh dari internet, masuknya ke jurnal artikel atau tesis ya, Pak? Tapi ketika dimasukkan ke Mendeley, file tersebut otomatis tipenya jurnal artikel. Terima kasih. Iya, tesis, skripsi, disertasi itu kategorinya secara internasional itu ya disebutnya ya tesis semua. Jadi
Kalau itu sebuah skripsi, tesis, disertasi ya maka pilih tesis. Kenapa di Mendeley-nya jadi jurnal artikel? Yaitu tugas manusia di sini. Makanya tadi setelah kita memasukkan sebuah karya, sebuah referensi, kita harus ada fungsi konfirmasi tadi. Nah, kayak tadi buku ini kan awalnya terdeteksinya artikel ya, tinggal kita ganti saja selayaknya ini tipenya yang benernya. Awalnya ini artikel ya, kita ganti buku. Awalnya ini artikel, karena ini skripsi, kita ganti tesis, dan lain-lain sebagainya. Perlu adanya pemeriksaan ulang metadata. Ini penting ini. Jadi, kalaupun dia macam-macam, bahkan nanti yang macam-macam itu bukan hanya tipenya. Autor ditulis judul, judul ditulis autor, ketika kita pindahkan otomatis tuh, dan lain-lain. Ya kita benerin lagi. Itu fungsi manusianya. Jangan beriman sepenuhnya pada Mendeley, pada Turnitin, pada alat. Harus ada sisi-sisi humanisnya di sini, manusia-manusianya. Yang di YouTube juga mungkin boleh tuh diklik di chatnya ditulis, nanti dibacakan juga. Ada. Ada lagi? Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Yang langsung ngomong juga boleh. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya secara langsung. Ya, silakan Pak Wisnu. Pak Wisnu. Silakan Pak. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Izin nanya, Mas. Ini nih, kan saya kadang-kadang nemuin artikel apa ya namanya, double ya. Jadi ada yang footnote juga ada yang bibliografinya gitu. Jadi pakai citation juga gitu. Nah, ini kasusnya kan biasanya dalam tesis atau paper gitu ya. Jadi ada double lah. Yang kayak gini antisipasinya gimana, Mas? Jadi satu mungkin caranya ya. Kalau yang double satu citation, kalau tadi kan hanya ngerombak doang nih dari citation jadi footnote gitu. Nah, sekarang ada footnote-nya, ada citation-nya kan. Biasanya di dalam disertasi atau penulisan tesis yang seperti itu, yang double seperti itu. Gimana, Mas, tekniknya, Mas? Oke. Wah, ini langsung dari Prancis. Terima kasih. Siap, Langsung dari Bu. Prancis. Nuhun. Ya, secara teknis Mendeley sebenarnya tidak mengatur double seperti itu ya. Maka teknik yang digunakan adalah teknik di Microsoft Word yang digunakan. Mendeley-nya itu untuk yang utamanya. Misalnya kalau sebuah tesis disertasi itu menggunakan APA, ya APA-nya itu Mendeley-nya itu APA-nya. Karena APA itu kan seharusnya ya nggak perlu ada footnote ya. Tapi dalam sebuah penulisan di APA itu sendiri membolehkan ada footnote. Penjelasan konsep misalnya, karena ini tidak terkait langsung dengan bahasannya, maka tidak disimpan di paragrafnya, tapi dia simpan di footnote. Biasanya ada yang seperti itu. Maka ketika kasusnya seperti itu, ya kita gunakan teknik bawaan Microsoft Word-nya. Misalnya ini ya, ada konsep di sini. Konsep hamil nih. Apa itu hamil kan? Maka insert footnote di sini. Nah, ini konsep Dilihatin, Mas. dari Word-nya. Mas, share screen. Oh, nya. Siap. Ulang. Ya. Ini kan sudah APA ya. Bawaannya kan APA karena panduan utamanya APA. Tapi di APA pun memungkinkan kita bukan citasi lain ya, bukan style lain, tetap APA, tapi ada jenis letak lain. Karena APA kan referensi itu harusnya di integral ya, di body text ya. Nah, tapi bisa sebenarnya kita juga menempatkan jenis citasi lain di footnote misalnya. Maka kalau pakai Mendeley ya nggak bisa, Mendeley langsung melakukan itu. Kita butuh bantuan Word-nya untuk melakukan itu. Karena ini APA, ya nggak mungkin ada footnote bawaannya. Tapi karena ini diketik di Word, kita bisa nih konsep hamil ini kita terangkan di sini, insert footnote. Hamil dalam tradisi agama kuno, misalnya bla 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 bla. Baru di sini kita kutip lagi, ada kutipan lanjutan di sini. Ya APA lagi mau nggak mungkin di sini beda kutipan. Nah mungkin gini yang saya bisa bayangkan Pak Wisnu. Mungkin, tetap mungkin, dan itu boleh. Ketika memang dibutuhkan. Word-nya yang melakukan ini, footnote-nya ini.
Apakah ini yang dimaksud Pak Wisnu? Betul. Tapi Mas, nanti kan berarti gini ya, di referensi di bibliografinya tetap yang dicantumkan yang kita citation di Mendeley kan? Semuanya muncul. Ketika di footnote ini adalah pun digunakan dengan Mendeley, ya muncul juga di bibliografi atau di daftar pustaka. Dan memang harusnya muncul, karena memang ini juga dikutip, walaupun ini hanyalah sebuah penjelasan konsep. Ya walaupun ini bisa dikatakan ini kalau referensi itu sekundernya lah, atau bahkan tersiernya mungkin. Tambahan saja, nanti kategorinya seperti itu. Oke deh, sementara itu Mas, Nun. Oke, siap, sami-sami. Tapi kalau pengennya di sininya footnote, tapi footnote-nya pengen gayanya APA, ya perang itu nggak mau, itu Mendeley nggak bisa. Mungkin Pak Wisnu bisa bikin aplikasi yang lebih ini algoritmanya, tapi itu tidak sesuai aturan juga kok. Siap. Enggak, ini biasanya memang saya melihat yang seperti ini nih. Jadi ada untuk melengkapi tadi ya misalkan Mas Busro penjelasan hamilnya itu kan nggak spesifik, misalkan di referensi A kita tambahkan footnote-nya gitu, karena mungkin itu kan jadi kata-kata asing mungkin Mas, jadi penambahan pengetahuan saja sebetulnya di footnote itu, dan memang kita agak kesulitan kalau memang footnote ini beda citation-nya gitu dengan yang ada di Mendeley kan, itu masalahnya kan gitu. Ya, beberapa kali di jurnal kita juga melakukan praktek semacam ini karena memang sangat dibutuhkan ada penjelasan konsep lokal yang tidak diketahui secara global, maka kita perlu tambahkan lagi seperti ini. Jadi bisa Pak, tidak menyalahi aturan. Ya. Oke, suun Mas. Iya, sami-sami. Ada lagi Pak dari YouTube sekarang Pak. Oke. Dari Kang Riz Faisal. Katanya buku Mendeley-nya itu nggak bisa di-download ya Pak. Mungkin buku Mendeley yang referensi dari Bapak yang tadi di-share. Bisa. Ini kan bukunya. Ini ada download paper. Belum nge-share ya? Sering di ini. Iya Pak, belum Pak. Oke. Bisa kok, ini linknya ya, ini linknya nanti saya kirim di chat YouTube juga. Ini kan linknya, ini ada download paper, tuh udah terdownload ini satu. Ini buku lama sih, nanti diperbarui juga. Itu bisa lah jawabannya, apa lagi ya? Ya Pak. Mungkin bagi teman-teman yang ingin bukunya tadi bisa di-download langsung ya, seperti yang tadi ditutorialkan oleh Pak Busro. Dan untuk selanjutnya Pak, ada dari Pak Tony kembali, katanya di kolom chat, sebentar. Sebentar Pak. Bagaimana memiliki aplikasi plagiarisme itu ya? Iya betul Pak, seperti Turnitin, bagaimana cara kita dapat memilikinya, begitu Pak? Oke, pertama dalam konteks mahasiswa dulu, mahasiswa Usuluddin di sini. Kita nggak perlu harus memiliki Turnitin ya, karena bukan tidak memiliki, UIN Bandung itu hanya menyewa, kontrak kan dengan pihak Turnitin. UIN Bandung, UIN Bandung sudah kontrak dengan Turnitin sekian akun dan dibagikan kepada fakultas-fakultas dan dosen-dosen. Beberapa dosen. Nah, Usuluddin salah satunya kita sudah memiliki akses tersebut. Jadi mahasiswa tinggal kalau butuh mahasiswa dan dosen di Usuluddin ya, kalau butuh pemeriksaan tinggal ada formnya, tinggal kontak beberapa personalia yang ada di laboratorium Fakultas Usuluddin. Tapi kalau pertanyaannya ini terkait dengan bagaimana kita bisa memiliki dalam artian tadi ya, mempunyai akses sendiri, secara legal kita harus kontrak seperti UIN Bandung tadi, kontrak dengan pihak Turnitin. Di Indonesia itu biasanya diwakili oleh I-Group, I-Group tulisannya itu. Ada agen-agennya yang bisa kita panggil ke kampus kita. Ini yang legal ya, yang benar ya. Ada Bu Sastri, ada macam-macam, ada yang muka-mukanya kayak Korea-Korea juga ada. Milih saja kalau memang mau yang seperti itu. Diundang ke kampus, suruh presentasi dan biasanya kita dikasih trial 1 bulan misalnya. Ini yang legal, ini cerita legal. Nanti ada yang cerita tidak legalnya. Nanti ada prosedurnya. Karena Turnitin ini kebutuhannya untuk
lembaga ya, kontraknya kan tahunan, kemudian berapa akun, dan unlimited pengecekannya, asal selama jangka waktu kontrak tadi. Berarti lebih cocok Turnitin ini yang mengkontraknya adalah lembaga, bukan personal. Masa personal kita sewa Turnitin untuk 1 tahun, 100 akun misalnya, maka bisa jadi ratusan juta. Lebar, eman-eman. Sayang nggak kepake itu nantinya. Maka sarankan kepada lembaga Bapak untuk mengundang sales-nya. Yang tidak legal, buka aja Shopee, buka aja apa itu Tokopedia dan sebagainya, itu udah banyak itu jasa-jasa penawaran itu. Kenapa saya bilang tidak legal? Ya karena sebenarnya di kontrak itu kita dilarang melakukan praktek-praktek seperti itu. Berarti itu oknum itu. Contohnya ini saya aja lah, karena saya punya akses, saya membuka usaha jasa pengecekan, kan mungkin itu. Mungkin itu salah sebenarnya kalau kita melihat kontrak. Tapi kan praktek-praktek itu tersebar luas di sana. Bahkan ada yang jual akun levelnya itu student itu ada. Level student itu berarti sehari cuma bisa ngecek 1. Sehari cuma ngecek 1. Ada yang jual bahkan sampai level instruktur. Berarti misalnya saya penanggung jawab Turnitin UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dari 100 akun yang saya sewa masih nganggur nih 3 nih, dijual aja lah kan gitu. Berarti itu praktek-praktek semacam itu, berarti itu tidak legal. Kalau ketahuan bisa diblok sebenarnya UIN secara institusinya. Maka tidak menyarankan praktek semacam itu sebenarnya. Tapi kalau mau pakai, apakah tingkat akurasinya berbeda? Ya sama, orang database-nya sama, antara yang legal dan yang tidak legal tadi. Tuh, kalau Turnitin, kalau yang jenis lain untuk pribadi itu lebih pas, ya yang di Shopee tadi, kalau memang harus terpaksa Turnitin. Yang kedua adalah untuk level yang lebih rendah lagi, item tiketnya Crossref, pengelola jurnal ini pas ini, karena kontraknya itu per dokumen yang dicek bayarnya, per dokumen yang dicek. Kalau pengelola jurnal kan nggak banyak dokumen yang diceknya, nggak seperti pengelola skripsi, universitas misalnya kan yang diceknya akan banyak. Nah itu ada item tiket dari Crossref yang kerjasama dengan Turnitin, namanya Crossref Similarity Check. Powered by ATM Ticket. Itu kalau dokumennya setahun cuma 100 dokumen itu masih gratis, itu ada. Yang berbasis yang lainnya masih banyak, Plagiarism Checker X dan lain-lain sebagainya. Kalau Turnitin seharusnya seperti itu prosedurnya. Undang salesnya, minta presentasi, minta trial, nggak jadi nggak apa-apa kan. Nah itu. Ada lagi? Kalau untuk di YouTube dan di Zoom sepertinya sudah cukup, Pak. Ya, pada teman-teman yang sedang menyaksikan di YouTube ataupun di Zoom, silakan apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Cukup dulu barangkali Teh Rika kalau memang nggak ada. Ya, siap Pak. Sepertinya sudah cukup untuk sesi tanya jawab dan diberitahukan kembali kepada para peserta bahwa acara pelatihan ini akan secara rutin diselenggarakan pada hari Selasa dan Jumat, setiap hari Selasa dan Jumat, 1 minggu 2 kali. Dan bila teman-teman yang merasa belum paham, dapat mengikuti acara pelatihan ini kembali. Begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih kepada Pak Busro atas ilmunya. Terima kasih kepada tim Laboratorium Fakultas Usuluddin yang telah menyelenggarakan acara ini. Terima kasih untuk semuanya dan mohon maaf apabila ada kesalahan serta kekurangan. Kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah, istighfar, dan doa kifaratul majelis.